Polemik rumah tangga komedian Entis Sutisna alias Sule dengan sang istri Lina memasuki babak baru. Kamis kemarin, sidang perdana perceraian mereka digelar di Pengadilan Agama Cimahi, Jawa Barat. Dalam sidang dengan agenda mediasi tersebut, Lina sebagai penggugat hadir secara langsung dengan didampingi kuasa hukumnya. Sementara itu, Sule hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Karena ketidakhadiran Sule di sidang kemarin itu, Pengadilan Agama Cimahi menunda sidang mediasi hingga tanggal 5 Juli mendatang. Lalu akankah Sule hadir di persidangan berikutnya? Benarkah jika Sule kembali absen? Pihak Lina meminta agar majelis hakim langsung melanjutkan sidang ke pokok perkara. Jadi tadi sidang gugatan cerai dari Ibu Lina ke Kang Sule, itu tadi sidang perdana. Nah, jadi karena Kang Sule belum bisa hadir pada sidang yang pertama, nanti akan dijadwalkan sidang berikutnya dengan acara mediasi. Diberikan kesempatan kepada kuasa hukum tergugat untuk menghadirkan saudara Sutisna, mohon maaf ya, saudara Sutisna, untuk hadir pada tanggal 5 Juli, masih dalam agenda mediasi. Kang Sule akan hadir pada sidang berikutnya. Akan dipastikan datang? Insya Allah hadir gitu ya, dan beliau mengatakan kepada kami selaku kuasanya, sidang berikutnya beliau insya Allah akan hadir. Keretakan rumah tangga Sule dan Lina memang cukup mengejutkan. Pasalnya, pasangan ini sudah membina rumah tangga selama lebih dari 20 tahun. Dari pernikahan mereka, keduanya juga telah dikaruniai 4 orang anak. Meski begitu, sejumlah kabar tak sedap sempat terhembus. Dari kehadiran orang ketiga hingga aksi Sule membeli motor gede yang disebut-sebut memantik amarah Lina. Lalu, seperti apa pihak kuasa hukum Sule dan Lina menanggapi berbagai kabar terkait penyebab keretakan rumah tangga klien mereka? Pihak ketiga nggak ada. Jadi ketidakcocokan yang sudah terakumulasi barangkali kan, kalau tidak cocoknya baru kemarin sore mungkin bisa saja ya. Mungkin sudah terjadi akumulasi ketidakcocokan. Persoalan mau beli apa, beli itu silakan. Dia nggak mempersoalkan itu semua. Yang jelas sudah tidak cocok itu kan, jadi bahasa tidak cocok tuh tolong teman-teman juga bisa menafsirkan kan. Itu pasti rangkaian. Ya saya pikir kalau ada suami beli sesuatu hasil kerja bersama dengan tentunya dorongan dari istri gitu ya, saya pikir pasti memberitahu. Insya Allah itu nggak mungkin tanpa sepengetahuan istrinya ya. Intinya semua itu adalah karena ketidakcocokan saja. Ketidakcocokan. Kalau persoalan itu materi gugatan, ya kami mohon maaf karena memang ini perkara tertutup ya, jadi tidak bisa menjelaskan apa itu isi gugatannya karena sudah masuk dalam pokok perkara ya. Buntut dari gugatan cerai yang diajukan Lina, mau tidak mau akan berdampak pada anak-anak mereka. Lalu apa kata Rizky Febian menanggapi keretakan rumah tangga orang tuanya? Benarkah ketika Sule masih ingin mempertahankan rumah tangganya, Lina justru tetap teguh pada pendirian untuk menyudahi pernikahan mereka? Saya mah cuma mau bilang kalau keluarga saya baik-baik, alhamdulillah sampai sekarang juga alhamdulillah tidak ada. Wah, terima kasih Bang. Nggak ada apa-apa, alhamdulillah puasa. Kalau sama ayah ya sering lah, karena kebetulan kalau Iki misalkan habis dari nyanyi nih, habis puasa, terus buka puasa nyanyi, habis itu saya bingung mau kemana. Biasanya Iki suka nyamperin ke studio main karena adik-adik kadang juga suka ikut ke sana gitu. Alhamdulillah kan ketemu. Alhamdulillah dan semuanya baik-baik aja. Tetap masih dalam pendirian. Harta gondok ini dia tidak mempermasalahkan, hak asuh anak juga hanya meminta mengasuh kepada yang masih balita, yang anak-anak. Yang gede itu kan nanti suruh memilih. Dia suruh memilih apakah ikut ibunya atau bapaknya. Bahkan ibunya menyarankan untuk ikut di bapaknya saja. Kang Sule menginginkan tetap mempertahankan rumah tangganya. Ya, jadi harapannya pada saat mediasi nanti sudah selesai perselisihan, mungkin insya Allah tidak ada lagi. Mudah-mudahan itu bisa utuh lagi rumah tangganya, karena Kang Sule memikirkan anaknya sudah 4 dan juga sudah berkeluarga lebih dari 20 tahun.
Sementara itu, sidang pembatalan pernikahan dengan Chris Hatta yang dilayangkan oleh Hilda Fitria kembali disidangkan di Pengadilan Agama Bekasi. Dalam sidang yang digelar Kamis kemarin, pihak Hilda menghadirkan saksi yang tak lain adalah paman kandungnya sendiri. Dari keterangan saksi, pihak keluarga mengaku tak mengetahui sama sekali adanya pernikahan antara Hilda dengan Chris Hatta di tahun 2015 lalu. Hari ini tadi kita habis pembuktian tambahan lagi dari kita, berikut juga sama saksi-saksi. Ya, alhamdulillah persidangannya lancar, tapi kebetulan Hilda hari ini berhalangan hadir karena ada pekerjaan. Tapi kebetulan tadi dari tergugat, Chris dia bisa hadir, jadi dia bisa dengar langsung, bisa nanya-nanya juga. Om kandungnya Hilda yang dia tahu persis Hilda itu seperti apa, kesehariannya. Keterangan saksi tadi, ya masih pamannya itu memang pihak keluarga tidak tahu. Bagaimana tidak tahu? Orang nikahnya diam-diam kok. Ya kan? Kalau nikah diam-diam memang pihak keluarga pasti nggak tahu. Kurang lebihnya seperti itu. Ya kan? Karena ya dari penggugat dan tergugat kan sudah tahu bagaimana dalam jawaban kita itu juga. Dari penggugatnya tidak ingin tahu orang tuanya karena masih status kuliah. Selain menghadirkan saksi, kuasa hukum juga menyerahkan bukti berupa surat pernyataan dari ayah kandung Hilda yang menegaskan bahwa ia tidak pernah menikahkan atau memberi izin kepada orang lain untuk menikahkan sang putri. Lalu, benarkah Chris Hatta siap membuktikan dalam sidang selanjutnya bahwa pernikahan mereka benar-benar terjadi? Itu salah satu dokumen yang kita berikan kepada majelis hakim adalah surat asli ya yang ditandatangani. Kalau yang pada saat kemarin itu kita ajukan adalah email dari ayahnya Hilda ke kami, ke lawyer. Tapi yang tadi kita ajukan itu adalah surat dari ayahnya Hilda yang ditujukan kepada majelis hakim. Tidak pernah menikahkan anaknya, tidak pernah mengizinkan atau ada orang yang meminta izin kepada beliau untuk menikah dengan Hilda. Ayahnya Hilda itu tinggal di Indonesia pada saat itu masih status WNA. Kurang lebihnya yang tadi saya dengar, kemudian tinggal di Indonesia 1 tahun, karena visanya habis baru pergi ke Pakistan. Kemudian pada saat itu yang kita dapatkan tadi itu bahwa pada saat ayahnya kandungnya Hilda dengan ibunya kandungnya Hilda masih di Indonesia, ya kan, Hildanya masih ibunya kandungnya si Hilda itu mengandung si Hilda lah, kurang lebih seperti itu. Jadi ditinggalin si Hildanya pada saat di dalam kandungan oleh ayah kandungnya. Pernikahan yang gue adain tahun 2015 itu benar adanya, lalu gue ingin pisah secara resmi, secara kenegaraan, dan gue akan berstatus duda, dan di sebelah sana akan berganti status menjadi seorang janda. Itu yang gue tuju. Meninggalkan kemelut asmara para bintang yang bergulir hingga meja hijau, inilah sisi lain dari Riza Shah, pemeran Reza di sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta di sela-sela syutingnya. Nah, seperti apa keseruan Riza saat berburu jajanan di pasar malam? Dan bagaimana merdunya suara Riza saat tadarusan di mobil sambil menunggu waktu kosong sebelum kembali syuting? Kita akan simak beritanya usai jeda pariwara berikut ini. Halo pemirsa Hotshot, berjumpa dengan saya Riza Shah. Kali ini saya sedang berada di lokasi Siapa Takut Jatuh Cinta. Ya, karena tadi udah buka puasa, tadi saya sempat takjilan juga. Saya mau beli jajanan di luar, di depan sekitar lokasi karena di situ juga banyak makanan. Ikutin saya terus ya. Di sela-sela kesibukan syuting sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta, Riza Shah menikmati jajanan di pasar malam sebagai pelengkap menu berbuka puasa. Jika biasanya Riza selalu melewatkan ibadah buka puasa di base camp, maka kali ini ia bisa berkeliling di sekitar lokasi mencari berbagai makanan sederhana tapi menggugah selera.
Apalagi ketika tak jauh dari lokasi syutingnya, ada pasar malam yang menyediakan beraneka ragam makanan dari gorengan hingga menjajal susu kurma. Maka seperti inilah aksi pemeran Reza tersebut saat berkeliling pasar malam untuk pertama kalinya selama bulan suci Ramadan tahun ini. Aku ngeliat gorengan sama lontong jadi kepengen, sama ada cabenya juga. Bu, saya mau tempenya 2 sama lontongnya 1. Oh, ini aku baru dapat lontong sama tempe buat ya cemilan-cemilan makanan kecil. Wah, banyak makanan yang menarik ternyata di sini. Ada pasar malam juga di depan. Baru tahu kalau di sini ada pasar kaget. Wah, ini kayaknya menarik nih. Susu kurma madu. Kalau puasa cocok sih ya, makan kurma. Ini ada susu kurma, jadi saya lumayan kayaknya tertarik pengen nyoba. Saya beli aja. Selama puasa emang baru pertama kali cari bukaan di luar, terus di pinggir jalan kayak gini baru pertama kali. Biasanya buka puasa di lokasi, kalau sahur ya udah di rumah. Karena hari ini kebetulan lokasinya itu di luar, nyampur sama pemukiman penduduk kali ya. Jadi baru berasa ada makanan di luar kayak gini, ada pasar malam juga. Berbaur dengan warga, Reza Shah seakan terbawa nostalgia masa kecilnya menikmati berbagai makanan tradisional yang dijajakan di pasar malam. Dan setelah mengantongi tempe goreng, lontong hingga mencicipi susu kurma, aktor tampan ini melengkapi makan malamnya dengan dimsum. Apa ya, pengennya sih naik kuda-kudaan ya. Tapi udah nggak pantas kali. Jadi ingat masa anak-anak kalau lihat gulali begini. Itu kayaknya seru. Dimsum. Permisi. Cang, Cing, Babe, mau beli dimsumnya. Ada rasa apa aja nih dimsumnya? Semua ada. Oh, semua ada. Kalau rasa sayang? Ya, setelah hunting, kita melihat-melihat, kita memilih. Aku akhirnya memilih dimsum, tempe goreng sama lontong sama susu kurma. Oke pemirsa, saya sudah kelar makannya, udah habis juga, udah ngerasain enaknya jajanan di luar. Kali ini saya mau lanjut sholat. Ya. Puas berkeliling pasar malam dan melaksanakan kewajiban sholat, Reza Shah memilih beristirahat sejenak di dalam mobil sebelum kembali ke lokasi. Siapa sangka jika di dalam mobilnya selalu ada kurma hingga kitab suci Al-Quran. Reza ternyata memiliki suara merdu saat membaca sepenggal ayat suci Al-Quran. Oke pemirsa, sekarang aku lagi di dalam mobil karena lagi nunggu take. Jadi saya nyempatkan waktu sebentar buat istirahat sambil ya melakukan sesuatu yang bermanfaat. Ini ayat suci umat manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Aku percaya Suara merdu Reza Shah saat membaca Al-Quran dengan lancar tentu tak terjadi begitu saja. Tapi benarkah meski sudah memiliki bekal membaca Al-Quran yang cukup mumpuni, Reza Shah masih kesulitan untuk istiqomah dan menjadikan Al-Quran sebagai bacaan dalam keseharian? Jujur ya, bismillah ya. Al-Quran, insya Allah kalau saya lagi ingat, terus tempatnya merenung, tempatnya
kita pengen belajar tentang kita misalkan lagi galau itu bisa jadi obat sebenarnya Al-Quran itu. Kadang manusia kayak aku sendiri pengen maksudnya setiap kali, setiap hari, setiap waktu emang pengen belajar, pengen sih istiqomah, cuma yang susah emang istiqomah itu kalau misalkan kita melakukan sesuatu yang baik gitu. Jadi kadang emang saya baca, kadang enggak, jadi gitu. Belum jadi rutinitas bener-bener, cuma kedepannya saya pengen. Karena Al-Quran itu penting ya, pedoman bagi manusia. Oke pemirsa Hotshot, terima kasih udah mengikuti kegiatan aku di lokasi syuting, udah mengikuti aku tadi sempet nyari jajanan di luar, sampai akhirnya aku harus berpisah sama kalian ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Thank you. Aku percaya suatu masa semesta kembali. Pasti ada lah. Lebaran nanti seperti apa nih Mbak? Paling mau kunjung ke sana sih, ke sekarang. Inilah berita-berita paling hot yang kami rangkum dalam segmen Hotshot Seru. Dugaan kasus penggelapan mobil oleh Vicky Prasetyo yang dilaporkan oleh seorang wanita beberapa waktu lalu akhirnya membuat suami Angel Elga tersebut harus berurusan dengan penyidik kepolisian. Setelah mangkir di 2 panggilan sebelumnya, Vicky kemarin mendatangi Polda Metro Jaya. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Vicky dimintai keterangan sebagai saksi. Meski Vicky dituding menggelapkan mobil orang lain, tapi suami Angel Elga ini memiliki alibi tersendiri. Menurut kuasa hukumnya, mobil yang digunakan Vicky memang atas nama sang pelapor. Tapi itu hanya sebatas pinjam nama, di mana uang DP hingga cicilan mobil dibayar oleh Vicky Prasetyo. Nanti balik motor itu. Bang. Panggilannya sebagai saksi. Ada laporan dari pelapor, ya tidak etis kalau kami sebut namanya, bahwa dia melaporkan mobil yang dipakai oleh Vicky adalah mobilnya gitu, atas nama dia. Tapi faktanya tidak seperti itu. Mobil itu adalah dibayar oleh Vicky sendiri, hanya pinjam nama aja. Dan itu pinjam nama, kita bisa buktikan itu ya. Saya tinggal tergantung bagaimana kuasa hukum saya aja. Bang, bisa saja orang lapor, tapi apakah punya bukti yang cukup kuat, punya alasan hukum yang kuat, saya kira itu yang lebih penting gitu. Nggak ada penangkapan. Nggak ada penangkapan, surat pemanggilan untuk didengar keterangan sebagai saksi deh. Sementara itu, pasca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan sebagian gugatan Dea Anissa yang merasa dirugikan karena kameranya senilai 200 juta rupiah lebih raib saat dikirim melalui salah satu jasa pengiriman barang, akhirnya mengajukan banding. Meski kameranya diputus majelis hakim harus diganti, tapi dia merasa belum puas karena harus menyewa kamera sejak kamera miliknya hilang saat dikirim. Bersama kuasa hukumnya, Dea Anissa meminta ganti rugi senilai 200 juta rupiah yang merupakan kisaran dari harga rental kamera. Jadi hari ini tanggal 7 Juni 2018, Mama dari Dea Imut mendaftarkan pernyataan permohonan banding. Karena emang kita ngerasa selama 7 bulan ini aku kan emang harus nyewa kamera untuk produksi film. Jadi hal-hal itu yang sebenarnya nggak dikabulkan sama majelis hakim ya. Gitu ya, perasaannya sih gimana? Ya, senang-senang sedih iya, gitu ya. Senang-senang sedih lah ya. Campur aduk ya. Kerugian kami kurang lebih ada sekitar 200 jutaan. Ya, karena kami perhitung per hari itu sewa kamera tuh 5 juta dikalikan kami pemakaiannya. Dan nanti kami akan sertakan juga bukti-buktinya ya. Keinginan kami adalah untuk materinya dikabulkan kerugian kami.
1 pekan menjelang Lebaran, Renata Kusmanto harus mengubur impian untuk bisa melewatkan hari raya bersama suaminya, Fahri Albar. Pasalnya, proses sidang kasus penyalahgunaan narkotika yang menyeret nama Fahri masih terus digelar hingga sekarang. Bahkan sidang dengan agenda pledoi Kamis kemarin harus ditunda hingga akhir Juni mendatang. Karena itu pula Renata memastikan bahwa dirinya akan merayakan Lebaran di RSKO, Rumah Sakit Ketergantungan Obat, tempat suaminya menjalani proses rehabilitasi. Renata, Renata, semoga yang terbaik aja. Semoga yang terbaik, terima kasih. Enggak sih sejauh ini. Dia cuma kangen sama anak-anaknya aja. Pasti ada lah. Lebaran nanti seperti apa nih Mbak? Paling mau nyok ke sana sih, ke RSKO. Di hari-harinya atau? Semoga cepet. Berharap misalnya cepet selesai semuanya. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini. Saya Nisha Anggun pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu selama bulan Ramadan tayang mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Jangan mudah putus asa, bersabarlah wahai hatiku, semua ada hikmahnya, Tuhan pasti kan melihat niat baik hambanya selama dia